A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama saya dalam pelajaran akhlak. Insyaallah antum semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan sedikit pun. Begitu juga keluarga antum semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, serta diberikan taufik untuk selalu semangat untuk bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang telah diberikan oleh Al-Ma'hadul Islami. Alhamdulillah, ikhwani, dalam pembahasan sebelumnya, talkhis fi ma madha, ringkasan pelajaran sebelumnya, kita katakan bahwasannya manusia ini memiliki arba'atu quwa, punya 4 potensi. Yang pertama syahwat, yang kedua emosi, yang ketiga akal, dan yang keempat perasaan dan akal. Dan keempat-empatnya harus kita jaga sedemikian rupa bagaimana caranya agar lurus, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu kekurangan. Namanya ihdinas siratal mustaqim, agar di jalan yang lurus itu kita dapat memiliki akhlak yang mulia, akhlak thayyibah. Dan kita katakan pula, jika syahwat seseorang lurus, itu akan menjadi salah satu pokok dari akhlak-akhlak mulia, yaitu apa? Al-iffah. Ayyuhat talabah, kita akan bahas hari ini tentang syahwat terlebih dahulu. Syahwat ini merupakan potensi yang telah ada kepada setiap manusia sejak awal manusia dilahirkan. Apa dalilnya? Dalilnya seorang anak bayi ketika baru dilahirkan, apa yang pertama kali dia cari? Air susu ibunya. Masalah makanan, syahwat. Nah, dan syahwat-syahwat itu semakin manusia berkembang umurnya, maka semakin bermacam-macam syahwatnya. Contohnya, seorang anak bayi awalnya hanya ingin ASI, tapi semakin bertambah umur anak bayi tersebut, sekarang sudah mau makanan selain ASI. Sekarang dia sudah bisa pilih-pilih makanan. Semakin bertambah lagi, semakin bertambah pula syahwatnya. Semakin bermacam-macam pula syahwatnya, tergantung perkembangan diri kita. Jika seorang anak bayi, seorang manusia bertambah syahwatnya, bermacam-macam syahwatnya, maka dia akan menjadi liar. Semakin liar seorang, maka semakin jauh dan menyimpang dari siratal mustaqim. Kita berikan contoh, ayyuhat talabah. Awalnya, syahwat itu seperti apa? Syahwat itu urusannya harus antum terlebih dahulu. Syahwat ini urusannya perut dan di bawah perut, itu namanya syahwat. Urusan-urusan yang perut dan di bawahnya. Jadi urusan makanan dan lawan jenis, itu urusannya syahwat. Nah, jadi syahwat ini urusannya perut dan yang di bawahnya. Lalu kemudian syahwat ini sifatnya ayyuhat talabah seperti anak bayi, seperti anak kecil. Kita berikan contoh dengan misal. Kita berikan contoh agar antum memahami. Seseorang anak kecil, orang tuanya melarang dia memakan coklat karena giginya akan rusak.
Anak kecil ini menginginkan coklat sampai kemudian dia sampai sembunyi-sembunyi hanya untuk ingin makan coklat, karena kalau ketahuan tidak dimarahi oleh orang tuanya, maka dia sembunyi-sembunyi. Nah, mirip dengan syahwat kita orang ini. Kita orang ini kadang ketika ingin melakukan sesuatu, kita akan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh orang lain, padahal Allah Maha melihat. Baik, contoh lain, seorang anak kecil menginginkan permen, lalu orang tuanya tidak memberikannya, sehingga anak kecil ini menangis, "Bah, aku mau minta permen, bah." Enggak, nangis lagi, "Bah, aku mau minta permen." Marah dan menangis. Ada waktu ketika ayah atau orang tuanya tidak memberikan anak tersebut permen, dia akan menangis terus. Tapi bukan berarti orang tua ini tidak peduli oleh anak kecil tersebut, tapi orang tua ini ingin mengajarkan sesuatu yang penting. Dia menangis sehari, menangis 2 hari, menangis. Hari ketiga dia sudah mulai sadar, dia mulai tidak menangis. Dia akan mulai sadar anak kecil tersebut, tangisan ini layan fauni, tidak bermanfaat untukku. Aku menangis pun tidak dituruti, kata anak kecil tersebut, sehingga dia sudah tidak mulai tidak menangis lagi. Nah, apa yang terjadi ketika dia tidak menangis lagi? Yang terjadi adalah ketika dia masih berteriak-teriak, masih menangis, ketika dinasehati oleh orang tuanya, dia tidak akan mendengar karena dia masih berteriak-teriak, emosinya, syahwatnya masih keras. Sehingga ketika dibilang, "Anakku, jangan makan permen, ini ngerusak, nanti ayah belikan yang lebih baik lagi." Dia tidak mau tahu, maunya permen hari itu, saat itu juga. Akan tapi jika sudah mulai dia tidak menangis, idza nafsu, pegang kata-katanya, an-nafsu idza sami'at, an-nafsu idza sakanat sami'at. Nafsu itu jika dia tenang, dia akan mulai mendengar. Seperti halnya anak kecil tadi, sudah tidak menangis, dia mulai mau mendengarkan kata orang tuanya. "Nak, kau pinter, nak, sudah tidak makan permen. Sekarang kalau tidak makan permen, nanti abah belikan permen yang lebih mahal, yang lebih enak, yang lebih top daripada yang kau inginkan. Nak, kau tidak apa-apa, tidak dapat sepeda sekarang, nak. Nanti waktunya abah akan berikan sepeda yang paling top untuk kau." Nah, sehingga dia mulai berharap. Syahwatnya ini sudah mulai tenang. Ketika dia tenang, dia akan mendengarkan nasihat-nasihatnya. Begitu pula kita, ayuhat thalabah. Kita ini sebagai manusia, syahwat ini jangan melulu, jangan selalu antum turuti, karena tidak semua yang antum inginkan itu baik untuk antum. Dan Allah tidak memberikan apa-apa yang seluruh yang antum inginkan, tapi Allah memberikan seluruh yang antum butuhkan. Allah tidak memberikan apa-apa yang antum inginkan, tapi Allah memberikan apa-apa yang antum butuhkan. Jadi jangan putus asa ketika antum doa, "Ya Allah, aku minta Lamborghini sekarang, ya Allah." Lalu tidak dikabulkan. Bukan berarti Allah tidak mendengar doa antum, Allah mendengar, tapi antum tidak butuh itu. Antum cuma menginginkan, dan bisa saja ketika antum mendapatkannya itu akan lebih buruk bagi antum ke depannya. Karena Allah sangat sayang pada seluruh makhluknya, sehingga Allah seperti halnya orang tua kita, yang ketika orang tua melarang kita makan permen, bukan berarti orang tua kita tidak peduli pada kita, tapi karena orang tua kita sayang sama kita, maka orang tua melarang kita. Begitu pula Allah tidak mengabulkan semua yang antum inginkan, bukan berarti Allah tidak sayang, tidak mendengar antum, bukan berarti Allah tidak ada. Akan tetapi Allah mengabulkan apa-apa yang antum butuhkan. Allah memberikan semuanya. Antum butuh penglihatan, Allah kasih mata. Antum butuh pendengaran, Allah kasih telinga. Antum butuh penciuman, Allah kasih hidung. Antum butuh oksigen, Allah kasih semuanya ini secara gratis buat antum. Semua yang antum butuhkan dipenuhi oleh Allah.
Maka tapi tidak semua yang antum inginkan, karena semua yang antum inginkan itu belum tentu baik. Bisa jadi yang antum inginkan itu buruk bagi antum. Dan Allah yang maha mengetahui, sangat mengetahui apa yang baik bagi kita dan apa yang buruk bagi kita. Maka dari itu ayuhat thalabah, ketika seorang anak kecil tadi tidak tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, lalu dia bersabar, suatu ketika dia di waktu yang tepat dia akan dipanggil oleh ayahnya, wahai anakku, sini sekarang antum saya kasih permen nih yang mahal, yang enak nih, atau saya kasih kamu sepeda, sehingga ayah itu senang. Begitu juga manusia. Manusia ini seperti halnya kita yang sudah bukan anak kecil lagi. Jangan selalu antum turuti hawa nafsu antum. Antum harus mulai tahan. Antum harus mulai kekang hawa nafsu antum. Jika antum kekang dan antum berhasil, dia awalnya melawan seperti halnya anak kecil tadi. Awalnya 1 hari 2 hari nangis dia, keras. Awalnya antum merasa, oh berat ya menahan hawa nafsu ini ya, berat ya. Tapi kalau antum kalah di awal, antum turuti hawa nafsu itu, lama-kelamaan antum akan lebih susah lagi mengalahkannya. Selama antum belum susah mengalahkannya, hawa nafsu ini lagi tinggi, antum tahan sekuat mungkin. Antum harus kuat-kuatan sama hawa nafsu antum. Siapa yang lebih menang? Jika antum menang, dia akan lama-lama akan terdiam. Seperti halnya anak kecil tadi yang sehari 2 hari nangis, hari ketiga sudah capek dia menangis karena mendengar tangisannya lumayan pak. Hawa nafsu antum ketika antum inginkan, antum tahan, sehingga dia hawa nafsu antum akan sadar bahwasanya anak percuma, anak pengen ini pengen tidak pernah dituruti. Akhirnya ketika dia terdiam, idza sakanat sami'at, dia akan mendengar. Nah, jika sudah mendengar, dia akan naik tingkatan dan akan mendapatkan hadiah. Dari siapa yang mendapatkan hadiah? Apakah jika saya bisa menahan hawa nafsu, hadiahnya dari orang tua? Tidak. Hadiahnya dari ustadz atau ustazah atau guru? Tidak. Lalu dari siapa hadiahnya? Isma'u waktubu. Dengarkan dan tulis di tembok pintu yang sering antum lihat ayat ini. Fa'amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Apa janji Allah? Barang siapa yang takut dengan makom Tuhannya dan menahan hawa nafsunya, apa janji Allah pada dia? Hadiah dari Allah apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga antum kasih. Dan jika hati antum sudah tenang, apa janji Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Janji Allah, hadiah Allah bukan sepeda, bukan permen kepada antum. Janji Allah, hadiah Allah adalah surga yang mana tidak ada seseorang pun bisa membayangkan keindahannya. Jika antum bisa menahan hawa nafsu, maka dari itu sekarang tahan syahwatnya, jangan terlalu antum turuti. Jika antum terus antum turuti, dia akan semakin liar dan antum akan menyimpang dari siratal mustaqim. Jika antum menyimpang dari siratal mustaqim, imma syarah, imma antum rakus dengan hawa nafsu antum yang semua antum inginkan, antum turuti, antum akan rakus kelama-kelamaan. Wa imma antum khumud. Khumud itu antum tidak bergairah dengan apapun. Dan jika antum bisa menahan dengan lurus siratal mustaqimnya, antum punya aslu min usul akhlak, yaitu al-iffah. Al-iffah ini rem. Al-iffah ini antum punya timbangan sendiri. Ketika antum melakukan sesuatu, antum tahan diri antum tidak melakukannya. Seperti halnya motor, tidak antum gas terus ini. Antum harus punya remnya. Remnya ini apa namanya? Remnya diri kita adalah al-iffah.
Jadi iffah ini merupakan sebuah filter atau rem penahan diri agar kita tidak rakus, agar kenapa? Agar kita tidak dilihat orang lain. Lu, ini orang tidak pernah makan ini kayaknya ini. Orang ini kayaknya tidak pernah makan. Kalau antum makan segala macam, antum makan dengan rakus, antum akan diketawakan dengan orang lain. Ini orang mana ini? Orang dusun mana nih kok? Kayak orang tidak pernah makan setahun 2 tahun ini. Antum akan malu. Tapi ketika antum punya rem yang namanya iffah tadi, antum sekaligus antum diridhoi oleh Allah, antum juga mendapat penghormatan dari orang lain. Karena antum kalau tidak antum rem, antum semua antum terjang, semua antum tebas, semua antum gas, bakal membahayakan diri antum dan keluarga antum. Maka dari itu antum harus punya iffah untuk mengeremnya. Wabihadza tamal kalam wa rufi'al maqam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Tugas antum adalah merangkum semua yang Al-Fakir katakan hari ini, dirangkum dan dikirimkan ke nomor saya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.